Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut. Risalah daripada kurban, bahasan yang kedua. Al-matlabu tsani syurutu sihhatil udhiyah, syarat sah daripada kurban tersebut. Yang pertama, salamatul hayawanil mudhhi bihi minal uyubil fahishah allati tuaddi 'adatan ila naqsil ham aw tadurru bisihah. Selamatnya hewan tersebut yang dikorbankan dari segala aib. Artinya dia tidak diperbolehkan mengorbankan seekor hewan yang sakit. Tapi pada intinya, garis besarnya, apabila hewan tersebut dagingnya tidak bisa dimakan, artinya berbahaya, maka hewan tersebut tidak diperbolehkan untuk dikorbankan. Maka dikatakan di sini, kalau uyubil arba'al muttafaq ala kauniha mani'at min at-tadhiyah al-'awr al-mubin wal marad al-bayyin wal 'araj wal 'ajaf fala tujzi'ul awra al-bayyin awrauha wal maridah al-bayyin marduha wal arja al-bayyin wadhal'uha wal ajfa awil kaisar awil kasir allati la tunfa bi nassil hadis. Jadi hewannya mau sempurna, jangan hewan yang sakit, hewan yang cacat. Jadi untuk korban tersebut pilihlah hewan yang paling baik. Maka Nabi SAW mengatakan fatayyibu biha, maka perbesarlah, perindahlah hewan kurbanmu. Karena mengapa? Fa innahu ala sirati matayakum, karena hewan yang kalian kurbankan itulah nanti yang akan kalian tunggangi ketika nanti menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Maka pilihlah hewan tersebut yang paling baik, yang paling bagus, yang paling besar, ya, sempurna tubuhnya. Kemudian kaunu tadhiyah fi waqtin makhsus. Adapun kurban tersebut dipotong pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu 10 Dzulhijjah, kemudian ayyamut tasyrik. Jadi 10, 11, 12, 13, 4 hari. Lebih daripada itu, maka hewan yang dipotong itu hukumnya sedekah, bukan kurban. Dia tidak dikatakan kurban. Berarti kalau kita lebaran nanti itu hari Kamis, berarti Kamis itu 10 Dzulhijjah, Jumat 11, Sabtu 12, Minggu 13. Berarti Senin sudah tidak diperbolehkan lagi untuk motong. Jadi kalau dia motongnya hari Sabtu misalkan, boleh, tidak jadi masalah. Kemudian syaratnya lagi, yaitu Islamu dzabih. Yang memotong itu harus Islam. Yang memotong tersebut Muslim. Apabila yang memotong itu non Muslim, maka tidak sah kurban tersebut. Kemudian ini saya singkat-singkat saja. Kita ambil bab-bab yang berada di tengah-tengah kita. Waktu tadhiyah, ya, waktunya kapan waktunya? Galal Hanafiyah, waktu itu masuk yadkhulu waktu tadhiyah inda tulu'i fajr yaumil adha wa yastamiru ila gubaili ghurubi syamsil yaumil salis. Nah, dikatakan di sini menurut pandangan Imam Hanafi, dia sudah masuk ketika fajar yaumil adha. Jadi begini, ini udah masuk waktu pemotongan. Itu menurut pandangan Imam Hanafi. Tapi Imam Syafi'i sendiri tidak. Waktu tadhiyah bimudi rak'atain khutbatin khafifatin. Jadi
Menurut pandangan Imam Syafi'i tidak. Dia harus sholat dulu. Sholat 2 rakaat, kemudian ditambah dengan khutbah yang singkat. Kira-kira khafifat ba'da tulis setelah terbitnya matahari. Nah, berarti kalau kita terbitnya matahari jam berapa? Subuh 51 ya, jam 6. Anda akan naikkan lagi qadra rubhin 12 menit, katakanlah jam 6. Nah, jam 6 sudah boleh sholat. Berarti kira-kira jam 6.15 atau jam 6.20 itu sudah boleh motong. Ya, kita ambil singkatnya saja. Jadi sholat 2 rakaat, kemudian khutbah yang singkat. 6.15, 6.20 itu sudah boleh motong hewan kurban. Tapi menurut Imam Hanafi tidak. Masuk fajar ini sudah boleh motong, tidak harus mengikat dengan sholat dan khutbah. Ba'da tulu'i syamsi yauman nahar summa irtifaha fil ufuq karumhin. Maka Imam Syafi'i mengatakan dia suruk, tapi setelah suruk dinaikkan lagi 1 tombak. 1 tombak itu kira-kira 12 sampai 16. 12 menit lagi ditambah. Makanya isrok itu kita tak bisa juga terlalu patokan sama ini ya. Ini sebenarnya dinaikkan sedikit. Ya. Ini udah naik nih. Ditambah? Oh berarti. Jadi kalau misalkan tidak ditambah, kita masih dalam posisi yang masih belum diperbolehkan. Karena dalam mazhab kita ditambah qadra rumhin. Jadi 12 sampai 14 itu sudah cukup. Ya, ada yang sampai 16 ada yang sampai 16, tapi sudah cukup 14 sudah cukup. Naik alal afdal wa huwa bud'u waqti shalatid duha, karena itu dimulainya salat duha. Jadi 51 ini sudah masuk salat duha. Wa huwa fa inna dzabha qabla dzalika lam taqa'u duhiyya li khabari sahihain. Sedangkan Imam Syafi'i sendiri mengambil sebuah hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Barra ibni Azib al-Mutaqaddim, awwalu ma nabda'u bihi fi yaumina hadza nusalli. Nabi mengatakan awal daripada sesuatu di hari kami ini, kata Nabi, hadza nusalli, kita sholat dulu, kemudian pulang fananhar, kemudian baru menyembelih. Jadi Nabi mengutamakan sholat dulu. Nah, sholat, khutbah, baru pulang langsung nyembelih. Kemudian wa istasna min dzalika ma la waqafa fil hujjaj bi arafa fi saminin ghaltan wa zabahu fi tasi summa bana al khata' ajzahum fi ra'yi dhaifin taba'anil hajj. Kemudian wa yamtaddu waqtu zabah lailan wa naharan ila akhir ayyamit tasyrik. Kemudian akhir daripada penyembelihan tersebut sampailah akhir daripada ayyamut tasyrik, sama juga dengan takbirnya pun sama. Jadi takbirnya kita itu, takbir Idul Adha itu dari sekarang misalkan nih masuklah tanggal Arafah, itu sudah takbir. Jadi Arafah di sana, kita di sini itu sudah takbir. Nanti takbir itu memanjang-manjang, setiap sholatnya kita takbir. Baik itu zuhur, asar, maghrib, isya, itu takbir terus sampai nanti tanggal 13 selesainya asar. Jadi nanti hari terakhirnya itu berarti Minggu, hari Ahad di waktu tepatnya sholat asar. Selesailah takbir tadi. Lain kalau Idul Fitri tidak boleh. Idul Fitri itu setelah khatib naik mimbar, selesai sholat udah tidak diperbolehkan lagi takbir. Udah sampai di situ saja, tidak boleh lagi. Kemudian al-mabhasur rabi' al-hayawanul mudhahi, hewan yang dikurbankan. Yang pertama, ittafaqal ulama'u ala anna al-udhiyata la tasihhu illa minan na'am. Sepakat para ulama sesungguhnya hewan yang dikurbankan itu tidaklah sah kecuali dari na'am. Apa itu na'am? Ibil, bakal, ghanam, yaitu
onta, sapi, minha al-jamus, kerbau itu sama. Satu spesies, satu jenis dia. Bakar, jamus, kerbau, wa ghanam, kemudian kambing, bisa iri anwaiha, fa yashmulu zakar wal unsa. Di sini tidak mengenal laki-laki ataupun perempuan. Jadi boleh saja berkorban perempuan, boleh. Ya, laki-laki boleh. Wal khasyi wal fahl. Fala yajzu ghairu na'am min baqaril wahsyi wa ghairihi wa dhaba wa ghairihi. Selain itu tidak diperbolehkan untuk dijadikan kurban. Walam yanqul anhu sallallahu alaihi wasallam wala an ashabi atadhiha bi ghairiha, karena tidak ada satupun pandangan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi itu berkorban selain daripada tadhiyah, selain daripada hewan-hewan tersebut. Wali anna tadhiyata ibadatun tata'allaqu bil hayawan, karena tadhiyah tersebut, kurban itu satu ibadah yang berkaitan dengan hewan. Ya. Maka hewannya itu harus sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Wal maulud minal an'ami kal mutawallid minal ahli wal wahsyi yatba'ul li annaha wal asal. Jadi kemudian mana yang lebih afdal? Lebih afdal itu tetap pandangan daripada Imam Syafi'i wal Hanabilah, faqalu al-afdal al-adhahi al-ibil. Pertama itu yang paling afdal itu unta. Ya, kemudian bakar, kemudian barulah kambing. Nah, jadi kenapa yang didahulukan yang lebih besar? Karena diambil yang mana yang lebih banyak dagingnya. Karena ketika banyak daging pasti banyak yang dapat. Posisinya kalau dia sapi pasti dia banyak dapatnya. Ya, beda dengan kambing. Ketika kambing banyak tulangnya, ya, dagingnya sedikit. Ya. Tapi kalau ditanya mana nyaman, pasti nyaman kambing. Lebih nyaman kambing. Nah, kalau ditanya, Ustadz, mau enggak sapi, Ustadz? Kalau sapi, kalau bisa dikasihkan ke lain ya dulu. Kita antar ke rumah. Kalau bisa yang lain aja dulu. Ya, nanti kalau lebih baru antar ke rumah. Kalau kambing, Ustaz, kalau kambing cepatkan. Kalau bisa perlu nama saya yang nomor 1 gitu. Kalau sapi, yang lain aja dulu. Nah, yang selesai yang lain, kalau ada lebih baru antar ke rumah. Kalau kambing, cepatkan itu, tidak boleh diganggu gugat lagi. Wa hakadha Syafi'i wal Hanafi faqalu al-afadil al-ibil summa al-baqar summa ad-dha'an. Kenapa? Nazran li kasratil laham, tidak lain dan tidak bukan sepakat para a'immah tadi banyaknya laham, wa li qasdi tawsi'ah 'ala al-faqr, karena ketika kita banyak dagingnya nyaman bagikan kepada orang-orang fakir tadi, nyaman. Lebih banyak dia dapat. Wali qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man yaqtasala yaumul jum'ah qasal janaba sumaraha fa ka'anna maghruba badana. Di mana dalilnya? Dalilnya itu dari ketika Nabi mengatakan siapa orang yang mandi di hari Jumat kemudian dia pergi ke masjid, qasal sumaraha fa ka'anna maghruba badana, seakan-akan dia itu telah menyembelih seekor unta, kan begitu. Kita misalkan hari Jumat datang jam 9, 10, itu seperti kita menyembelih unta. Sikit lagi, kemudian seperti orang menyembelih sapi. Sikit lagi, seperti orang menyembelih kambing. Mundur lagi sedikit, seperti ayam. Mundur lagi, seperti telur ayam. Kalau udah khotib naik mimbar, jangankan telur, kulit pun tak ada tuh. Ya, itu ya dari situlah sahabat para ulama mengambil dalil. Jadi mana yang lebih afdal? Unta, sapi, kemudian barulah kambing. Wa ra'yul Hanafiyah al-aktsarul lahman wal afdal. Imam Hanafi sudah stempel kuat. Mana yang lebih banyak dagingnya itu yang lebih afdal kata beliau. Mana yang banyak dagingnya? Ya. Fadzukur wal qala al-Malikiyah al-afdal al-ghanam. Tapi Imam Malikiyah enggak. Imam Malik tidak. Imam Malik kambing.
Kambing lebih afdal. Fahal, fakhasiyu, fa asna, fahal. Sumal ma'is, sumal bakor. Nah, kemudian baru bakor. Sumal ibil, litibil laham. Mengapa? Karena Imam Malik mengatakan litibil laham. Karena kambing lebih nyaman. Dan kambing juga lebih mahal kan? Nah, berarti lebih nyaman kambing. Maka Imam Malik mengedepankan kambing. Fadzukur indahum afdal. Nah, laki-laki menurut Imam Malik itu lebih afdal minal inasi mutlaqan, secara mutlak. Tapi bukan berarti tidak boleh. Boleh. Wal abiyad afdal minal aswad. Ada kambing putih sama kambing hitam. Kambing putih lebih afdal. Ya. Wa yuwafiquhum Syafi'i wal Hanafi fi tafsiril abiyad alal aswad. Nah, sama. Kalau bab warna, Imam Syafi'i dan Imam Hambali sama. Artinya sepakat. Mana yang afdal? Putih atau hitam? Putih. Ya. Apa aja ya, kalau udah putih itu pasti bagus lah. Ya. Sampai yang lagu pun janda yang mana kata dia. Pasti putih begitu kan. Oh, udah putih itu paling bagus sudah. Karena putih itu kalau kata orang Arab mengatakan al-abiyad nisful jamal. Orang kalau udah putih itu separuh cantik itu udah dapat. Walaupun dia belum cantik muka, tapi karena udah putih dia udah dapat kecantikan. Walaupun muka nanti buruk, tapi dia udah dapat separuh kecantikan. Kalau hitam, berat. Karena harus pakai manis. Hitam manis. Kalau tak manis, berat nanti urusannya. Wa ibaratu Syafi'iyah wal Hanabilah afdalul adahi al-ba'ir wal badanah. Imam Syafi'i mengatakan dan Imam Hambali tidak. Paling afdalnya yang dipersembahkan untuk korban itu unta. Ya. Ya, aksara lahman, tak lain karena banyaknya laham, dagingnya lebih banyak. Nah, sapi sama di anna lahmal badan aksar min lahmil baqarah. Dari segi laham, unta lebih banyak dagingnya daripada sapi. Ya, semadaan, kemudian barulah kambing. Ditibid da'an alal ma'is wa badal ma'is al musyarakah fi baqarah au badana fasabu siyahi afdal min baqarah min ba'irin au baqarah. Jadi 7 syiyah afdal min ba'ir au baqarah. Li'annal ghanama atyab. Tapi Imam Syafi'i bilang begini, 7 kambing ya, dengan 1 sapi, ini ber-7 nih. Ya. 7 sapi sama kambing. Mana yang lebih afdal? Kalau dia 7 dibandingkan 7 sama 1, kata Imam Syafi'i, ya, lebih afdal tuh. Lebih afdal 7 daripada daripada 1 sapi. Kenapa? Tetap juga Imam Syafi'i punya pendapat li'anna lahmal qanan atyab. Karena dagingnya kambing itu lebih lezat. Makanya semua ini sepakat kambing lebih lezat. Jadi kalau ada orang lari dari kambing itu susah. Makanan Nabi kok dia lari. Kolesterol kata dia. Darah tinggi. Nah, berat itu. Darah tinggi itu kalau bapak ibu bertetangga. Tetangga sebelah, ibu bapak makan tempe terus, tetangga masak kambing terus. Baunya sampai ke rumah. Masak gulai. Wah, nyamannya tetangga sebelah tuh. Masak ini, ibu tempe, itu ya darah tinggi itu. Karena kita makan tempe terus, bukan tempe yang dimakan, karena cium bau tetangga ini. Nah, kan begitu. Nah, karena kalau secara dilihat mana penyakit kolesterol tertinggi terbesar sedunia itu Indonesia nomor 3. Ya, seharusnya itu yang kena itu orang Arab, di Saudi sana, hari makan kambing sana, Yaman, hari-hari, tapi enggak kak, ya kan begitu. Nah, tapi tak boleh juga kalau banyak terlalu banyak. Apapun lah terlalu banyak pasti tidak diperboleh. Kulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Tapi kalau udah langsung identik penyakit, nggak bisa itu, nggak boleh. Kalau udah banyak pasti penyakit, apa aja bentuknya. Kemudian wahwa afdal min wasamina afdal min ghairi saminah. Carilah kambing yang gemuk.
Ya. Jangan yang kurus. Wa zakar inda Syafi'i afdal alal asah minal unsa. Nah, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya yang laki-laki itu lebih afdal li'anna lahmahu atyab, karena dagingnya lebih baik, lebih nyaman. Wal khasyu afdal minan na'jah li'anna lahmahu awfar wa atyab wal fakhal fi madhhabin afdal minal khas. Wasamina afdal min ghairi saminah. Karena mengapa? Karena melihat daripada firman Allah, wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, artinya yang membesarkan syiarnya Allah. Jadi ketika kambing kita, sapi kita itu besar-besar, kan orang mandangnya hebat. Tapi kalau yang datang sapi itu kurus, lemah orang mandang. Tapi kalau sapinya itu orang pun semangat mandangnya. Itu diantara syiar. Wal abya wal bayda afdal minal ghabra wa sauda li'anna nabiy dhahabi kabshin amlahin. Kenapa putih tadi lebih afdal? Karena Nabi ketika berkurban kambing, Nabi memilih kambing yang berwarna putih. Abyad wa yakunu tartibul alwan fi madhhab Syafi'i wal Hanabila ma ya'ti. Al bayda afdal. Ya. Pertama putih, kemudian kuning. Dia putih, setelah itu kuning, afdal. Kemudian afra allati la yasfu bayaduha aw laysa binasi. Dia putih tapi tidak terlalu keputih-putihan, ya. Mukhtalatul bayad. Kemudian campur, setelah itu campur putih dan hitam, belang-belang. Nah, boleh. Kemudian sauda, baru hitam. Warawi Ahmad wal Hakim dam afra ahabullah min dam saudawain. Artinya di sini tertibnya warna. Kalau tak ada jangan macam-macam lah. Yang penting kambing lah udah. Jangan ini begini sampai kalau tak ada putih saya tak ada mau korban. Nah, ini penyakit namanya nih. Ya, kalau ini masin sebenarnya. Bapak ini mau korban ke tak ada bilang kan dia. Ya, intinya ini sunnah saja. Kalau ada yang putih silakan, enggak ada tak apa-apa. Ittafaqal fuqaha ala jawaz tadhiya bi sanin fama faqahum minal ibil wal baqar wal ghanam wa ikhtalafu fil jaza. Ini udah. Wa qala Syafi'i wal Maliki ala raji indahum. Sudah bahas. Saya singkat-singkat saja karena 2 kali pertemuan lagi ini panjang. Al-matlabus salis qadrul hayawan al-mudahi aw ma yujzi'u. Ittafaqal fuqaha ala anna syah wal ma'iz la tajuzu udhiyati illa an wahid. Nah, di sini masuk satu pembahasan mengatakan bahwasanya satu ekor kambing tidak boleh untuk 7 orang. Nah, ini. Jadi pertama, ittafaqal fuqaha, sepakat para fuqaha mengatakan bahwasanya tidak diperbolehkan satu kambing untuk 7 orang, tidak boleh, tidak bisa. Dari mana dalilnya? Li hadis Jabir, dari Sayyidina Jabir, naharna ma'a Rasulillah bil Hudaybiyah. Kami nahar, artinya kami berkorban bersama Rasulullah di Hudaybiyah, al badanah an sab'atin wal baqara an sab'ah. Jadi Nabi berkatakan unta untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Kemudian di lafaz yang Muslim, di lafaz Imam Muslim, kharajna ma'a Rasulillah bil hajj fa amarana Rasulullah an nashtarika fil ibil wal baqar kullu sab'atin minna fi badanah. Jadi Nabi SAW mengatakan tetap kalau dia sapi onta 7, kalau dia kambing dia 1. Tidak ada ceritanya 1 kambing untuk 7 orang, tidak boleh. Wa ajazal Hanabila an yadhbahu ar-rajulu an ahli baitihi syatan wahidan aw baqaratan aw badanah amra bima rawahu Muslim an Aisyah an Nabi dhaha bi kabshin an Muhammad wa ali Muhammad. Nah, menurut pandangan Imam Hambali, nah ini pandangan Imam Hambali, boleh seseorang itu, ya, boleh seseorang tersebut an ahli baitihi syatan wahidah. Jadi dia memotongkan 1 sapi, 1 kambing untuk mewakili siapa? 1
satu keluarga. Nah, itu boleh dalam mazhab Imam Hambali. Bahkan mazhab kita pun boleh, kemarin kan kita bahaskan, tapi bentuknya dia sunnah kifayah. Artinya yang lain ini sudah terikutkan, tapi bukan berarti mereka berkorban, kan begitu. Tapi menurut pandangan Imam Hanabilah tidak cukup sudah, karena dalilnya sama. Dhaha bi kabshin, Nabi SAW pernah berkorban, kemudian Nabi mengatakan, ya Allah, ini korbanku dan untuk keluargaku. Nah, dalil inilah yang diambil oleh Imam Hambali. Kemudian wa Tirmizi wa sahahu ayu kana rajulu fi adin nabi yudhahi bisyah anhu wa an ahli baiti fayakuluna wa yut'imun. Nah, di zaman Nabi pernah seorang sahabat itu motong satu kambing, kemudian dia niatkan untuk dia dan keluarganya, lalu dia bagikan dan dia makan juga. Wa kadzalika ajazal malikiyah, Nabi Maliki ayadzbaha rajulu al-qabshu aw al-baqarah aw al-badana mudhiyan an nafsihi wa an ahli baitihi, boleh. Memaliki juga boleh. Lauzadu an sab'a idza kan isyrak fi thawab qabla zabah bi syuruti salasa an yakuna qariban lahu yunfik alaihi wa sakinan ma'hu wa qad bayyana fi syurutil sihatul udhiyah. Nah, Imam Malik agak sedikit syaratnya, agak sedikit banyak. Dengan syarat itu keluarganya yaitu keluarga yang memang yang diwajibkan untuk dinafkahi. Ya, Imam Malik. Misalkan dia anak kita, istri kita, kemudian ibu, ya, berarti dia masuk. Tapi kalau orang lain tidak masuk, ya, tidak masuk. An yakuna qariban lahu yunfik alaih wa sakinan ma'hu, dan syaratnya juga dia harus tinggal bersama di rumah. Jadi kalau yang di luar rumah tak bisa masuk. Satu kambing nih, ini untuk rumah yang ini sama ini, ya Allah, rumah yang di sebelah sana, ya Allah, keluarga yang sana ya Allah. Ada yang di Teluk Pak Kedai lagi, ya Allah, potong satu kambing dari, oh banyak benar. Maksud di sini satu, tapi yang orang yang wajib kita nafkahi masuk. Itu menurut pandangan Imam Malik. Imam Syafi'i, tadhiyatun wahidah min ahli bait tahsulu sunnatul kifayah wa illam yasdur min baqiyatihim izin. Imam Syafi'i tetap, beliau katakan, iya dapat, tapi bukan berarti mereka itu gugur. Karena menurut pandangan Imam Syafi'i, perorangan kita, setiap personal kita ini dalam seumur hidup itu diharuskan untuk berkorban. Artinya disunahkan, ditekankan untuk berkorban seumur hidup satu kali. Nah, jadi kalaulah dia berkorban satu untuk keluarga boleh, tapi hanya dia saja, keluarga tadi lepas. Tapi kalau Allah berikan lagi di tahun depan rezeki, maka keluarga tadi harus berkorban. Ya, makanya minggu kemarin kita katakan, kalaulah di tahun ini itu sudah ayahnya, maka tahun depan ibunya, tahun depan lagi nanti anaknya, kemudian anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat. Habis itu selesai, baru orang tua apa semua. Habis itu lagi, kemudian karena suka berkorban, masukkan lagi paman, bibi, apa semuanya masukkan, agar semuanya itu dah dapat. Karena dalam mazhab kita seumur hidup harus satu kali. Ya, seperti itu. Itu pandangan Imam Syafi'i seperti itu. Kemudian terakhir, ini saya cepatkan saja. Cukuplah. Mungkin ada yang tanya, silakan. Setengah 6. Salah hewan yang dikurbankan yaitu hewan yang bagi masuk an'am, yaitu binatang ternak. Kedua, diperoleh secara halal. Tiga, sehat dan tidak cacat. Empat, dia sesuai dengan syarat. Dan kelima yaitu
dengan sistem kurungan. Yang saya tanyakan begini Pak Ustaz, misalnya ada salah satu syarat yang tidak masuk, misalnya sapi kan dilihat dari giginya Pak Ustaz, apabila giginya sudah lepas itu boleh kan? Tapi pada saat itu pembelian kami tidak tahu gitu kan. Yang mau jual oke, sudah bisa Pak Ustaz, ya kan? Sudah bisa bang pulang. Dan itu saya akut ya kan ke pemangkalan yang kan. Begitu ada pemeriksaan dari tim kesehatan bahwa tidak masuk. Apakah ini kurban ini termasuk halal, termasuk sah untuk kita saya bukan pada saat pokok itu kurban? Apakah kurban itu tidak sah? Jadi kurban yang kedua, ada beberapa ulama berpandangan bahwa hewan yang akan dipotong, hewan yang akan dipotong itu tidak merasa sakit. Apakah demikian Pak Ustaz? Bagaimana pandangan Pak Ustaz mengenai hal itu? Mohon pencerahan dan tausiahnya kepada Salam. Baik. Hewan yang tidak mencukupi syarat, maka dia tidak diperbolehkan untuk dikorbankan, nggak bisa. Jadi kalau seandainya sudah ketahuan hewan ini artinya belum waktunya untuk dikorbankan, giginya belum tepat apa semuanya, kita tahu, maka tidak boleh dipaksa untuk dipotong, nggak boleh. Dia wajib dibalikkan, ya balikkan lagi kepada si penjual. Kalau sudah memang ya ini kembali lagi kepada ahlinya. Ya, makanya kalau kita beli sapi atau kambing, serahkan kepada ahli, jangan kita. Kalau kita sih angguk-angguk ya. Ini boleh tadi kata dia, boleh kan begitu. Cari pada ahlinya yang memang pandai, lihai dalam umurnya. Kadang-kadang dia karena maklum lah, karena apa membeludaknya kebutuhan kan, ya, jadi sembarangan ya udah ya dia kan pengennya untung, pengen barang laku, mau nggak mau pikir apa semuanya. Kita sebagai pengurus panitia kurban ya harus lebih berhati-hati karena ketika hewan yang kita beli tersebut tidak sesuai syarat, kesian orang yang berkorban yang tidak mencukupi syarat. Ya, kalau secara garis besar sih kalau dia kambing 1 tahun itu sudah lebih ya boleh. Kalau sapi itu perkiraan 18 bulan. Ya, sapi itu 18 bulan. Ya, hampir 2 tahun lah. Belum 2 tahun, dia 18 bulan itu sudah boleh. Kira-kira seperti itu. Intinya kalau seandainya dia tim pemeriksaan mengatakan ini kurang tepat dan kurang pas, sudah berarti belum boleh dipotong. Ya. Karena kita yang nanggung jawab ya, pengurus yang akan bertanggung jawab. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua merasa sakit ya. Tidak merasa sakit. Jadi, intinya hewan yang dikurbankan itu adalah hewan yang paling merasa bangga dia merasa senang ya, karena dia posisinya dia terpilih untuk dijadikan hewan kurban. Jadi bagi dia tidak ada yang sakit ya, kita jangan mandangnya sakit. Intinya dia sangat senang sekali ketika dia berada di posisi diri dia dalam posisi untuk dikurbankan ya. Ini daging pasti daging yang berkah. Dia merasa daging yang akan menjadi manfaat untuk umat Islam. Jadi sapi atau kambing tadi dia merasa berkah, merasa senang dia ketika dia dipotong. Tidak jadi masalah itu. Wallah. Silakan, ada lagi? Kalau dalam praktik dulu ini mau nanya itu batas daripada sehat itu cacat. Apakah setelah dibeli atau sebelum dibeli mungkin itu sudah ada yang mengerjakan juga. Tapi setelah dibeli biasanya kita membeli korban dalam keadaan sehat.
Ya. Kalau serahkan panitia itu kan ada batasnya. Kadang-kadang kalau besok korban hari ini dia menyerahkan, itu saya rasa mungkin akan normal. Tapi kalau dia biasa 3 hari 4 hari, kadang-kadang 1 minggu diserahkan karena mungkin jaraknya jauh atau tempat orang berkorban. Sehingga binatang itu kelihatan lemah sekali dan itu kan sakit. Itu kan sangat kan waktu dipotong itu apakah harus ada dokter yang menentukan pada saat dipotong atau bukan pas dari pemeriksaan dokter. Dan terjadi itu pernah terjadi yang Komnas Kuliah itu diserahkan dalam 3-4 hari keadaan binatang ini betul-betul tidak memenuhi syarat. Dalam hal ini siapa yang harus bertanggung jawab? Apa panitia atau yang menyerahkan atau mungkin dari tim khusus yang memeriksa binatang tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam. Itu ya, intinya pertama, jangan sampai berpengaruh kepada daging daripada korban itu sendiri. Kalau dia sudah masuk kepada daging, artinya kalau ini penyakitnya apa nih? Kalau dia stres berarti tidak apa-apa. Ya mungkin nggak daging ikut stres kan? Terus yang lalu yang makan stres gitu, nggak mungkin. Apa ini stres nih? Karena apa? Apa begini-gini deh kan? Stres. Lalu tidak boleh dipotong apa nanti yang makan daging ini bisa stres ya? Ini kacau gak nih? Ada intinya kalau seandainya sudah divonis dia dagingnya berbahaya, penyakitan dan penyakitnya itu bisa kena ke daging, udah berarti tidak boleh dimakan. Adapun penyakit misalkan kebanyakan sih gara-gara stres lah ya. Karena kan tidak sesuai dengan seperti dia waktu di kandangnya dia kan, karena panitia ya bukan orang yang ahli dalam bab ini, hanya sekedar nampung saja, tapi tidak sesuai betul dengan seperti dia di waktu dia di tempat dia aslinya di sana, jadi dia stres. Tapi kalau seandainya penyakitnya tersebut sampai membahayakan dagingnya, maka haram untuk dijadikan kurban. Intinya itu saja. Jadi kalau seandainya pas dibeli kemudian kakinya patah, pas beli kakinya pas beli bagus karena tadinya kamai kan itu semuanya, kemudian patah gitu, enggak apa-apa. Terus kan enggak perlu takut gitu. Karena waktu membeli dia sudah betul, sudah baik. Ya, artinya bagus kambing yang kita beli, hanya saja karena ramenya membeludaknya tadi tempat tadi kecil, nah, dia berkelahi lah entah apalah, tidak jadi masalah itu. Dan kita pun makanya tadi pertama dianjurkan, kalaulah orang itu misalkan dia berkorban, dia ngasih kambing, kemudian kambingnya itu kurang sempurna, kalau tidak mempengaruhi daripada daging, tidak jadi masalah, hanya makruh. Misalkan telinganya bengkok, telinga kambing itu berputar begini, yang sana berputar begini, yang ini berputar begini, misalkan, ya tidak apa-apa, tidak jadi masalah, hanya saja makruh, makruh. Dia pincang, tapi bukan pincang bukan pincang penyakitan, tidak apa-apa juga, boleh-boleh aja. Apalagi tanduk patah boleh, tidak jadi masalah, karena tidak mempengaruhi daging. Intinya kalau tidak mempengaruhi daging, karena yang intinya ini kan daging. Hanya saja dalam mazhab Hanafiyah itu makruh betul begitu. Karena mengapa? Karena kita harus menghadirkan hewan yang sempurna. Tapi seandainya tidak pun tidak jadi. Adanya cuman ini nih, kita mau korban nih, cuman udah kambing ini habis terjual, adanya cuman ini, ya sudah, tidak jadi masalah. Boleh saja. Tukrahu syarqa, maka dikatakan di sini mayati indal fuqaha qala al-hanafi tukrahu tadhiyya bi syarqa mashquqatul udhun, artinya telinganya tuh terbelah misalkan, tidak jadi masalah, tidak apa-apa, hanya saja dimakruhkan. Yukhraq udhnuha al-wasam yaqta' syai'in min mu'akhir udhniha, ada keputus sikit, tak apa-apa ya.
Boleh. Wa alla nudhahi bi awra, wa alla nudhahi bi wala muqabalah wala mudabarah wala kharqa wala syarqa. Wan nahyu fiha mahmulun 'ala nadab. Nabi hanya melarang saja, melarang, tapi bukan melarang hal itu diharamkan, tidak. Nabi melarang tapi bukan sampai haram, tidak. Tapi Nabi menganjurkan untuk memberikan hewan yang sempurna. Jadi larangan Nabi itu bukan larangan yang terkecuali tadi sampai dia ke daging, itu mutlak. Walaupun posisinya bagus, ininya betul, tidak buta matanya, ini semua, tapi penyakit, dan penyakit itu bisa sampai ke daging, itu mutlak haram, tidak boleh dipotong. Mudarat. Wa qala Syafi'i yukrahu tanzihan mazkur fil hadis sabiq bisa babi syaqqul uzun. Nabi Imam Syafi'i agak keras. Beliau katakan makruh, tetap makruh. Ya. Ausuk buha, ada tebok sikit telinganya. Ya, makruh tadi lam yakhlaq lahu quran. Tak punya apa? Tak punya tanduk. Kambing tanduk tak punya. Bukan patah, tapi tak bertanduk. Adalah begini. Boleh nak dikorbankan nih? Boleh. Boleh, tapi makruh. Kadang orang kita tuh bingung juga. Bingung. Saya beberapa tahun yang lalu ya. Dia minta tolong saya beli 10 ekor. 10 ekor. Udahlah. Saya carikan 10 ekor. 4 kawan. Setelah itu terbeli, dia bilang laki-laki perempuan, laki-laki mahal saya. Perempuan, enggak apa-apa ke Pak Ustadz perempuan, enggak apa-apa perempuan. Nah, udah sampai di rumah dia, tahu-tahu keluarganya tak boleh. Tak boleh akikah dengan perempuan, kambing perempuan tak diterima. Allah. Jadi macam mana lah? Jadi saya balikkanlah 10 tadi itu. Rugilah dah. Dia minta ganti rugi karena dia cari barang tuh susah. Sampai kok sambas anak dia nyari barang tuh 10 ekor tuh. Insyaallah gara-gara ini tidak paham arti. Habis itu dia ganti pakai sapi, Pak, akikahnya. 7 untuk 7 anaknya dia pakai sapi saya putih. Ya. Saya putih dia ngundang saya, datang saya, ngundang. Habis itu saya makan, Mbak Bu. Makan nih ramai-ramai. Habis itu datang kepala sapi. Dibawanya kepala sapi di depan saya. Kepala sapi, kalau kepala kambing sih saya mau makan ya. Ini kepala sapi langsung saya lagi makan ini Pak Ustadz, kata dia, makan Pak Ustadz. Kepala sapi betul-betul kepala, ah. Mana saya nak makan kepala? Allah, mak kepala sapi. Kalau kepala kambing kan kita biasa ambil ketoe dia, buka begini kan sedap. Ini ya kepala sapi. Ya Allah. Itu pengalaman tadi itu karena ketidakpahaman tentang ilmu. Jadi mau laki-laki, mau perempuan, oke, tak jadi masalah. Mau ada tanduk, enggak ada tanduk, tak jadi masalah. Lebih baik ada tanduk. Kalau tidak bertanduk, seandainya tak punya sama sekali pun, udah tak ada nih, bukan patah. Kalau patah kan beda. Tak punya pun boleh, kata Imam Syafi'i, tak apa-apa. Bil qasma wahyalati inkasara ghilafu qarniha, atau pecah tanduknya, kata Imam Syafi'i, boleh. Wahyalati inkasara qarnuha lianna kulla dzalika yushniha wa qad qala Ibnu Abbas anil adhahi ta'zimuha istihsanuha. Kata Abdullah bin Abbas, ya kalau ente berkorban, besarkan dan carilah yang paling baik. Kalau tidak ada lagi tak jadi masalah. Wa qala al-Hanabilah tukrahul mashququl uzun wal masqub. Ini sama ini, ya, pandangan daripada bentuk daripada hewan tadi. Wallahu a'lam. Intinya jangan sampai merusak daging, itu aja. Hidup Ibu, silakan. Assalamualaikum. Ya.
Ya. Pandangan mazhab tidak boleh kita pakai terus campur aduk, tidak boleh, tidak boleh. Kita bisa menggunakannya di waktu darurat saja. Ketika darurat tidak jadi masalah, pakai saja. Ya, ketika darurat, dan itu pun ada nanti syarat-syaratnya. Ketika kita diperbolehkan untuk menggunakan mazhab lain, itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya tadi itu, apabila sudah tidak ada lagi pandangan daripada Imam Syafi'i dan para ulama-ulama Syafi'i, udah tak ada sama sekali, baru kita diperbolehkan untuk berpindah mazhab, karena sudah tidak ada pandangan lagi di sini. Terlalu berat ini, maka di sini oke, tidak jadi masalah. Seperti contoh minggu kemarin mengakekahkan atau mengorbankan orang yang sudah meninggal, kan begitu. Di mazhab Imam Syafi'i itu agak sedikit berat, karena Imam Syafi'i mengatakan dia wajib minta izin, sedangkan ini mayit tidak bisa kita minta izin kepada siapa, kita harus izin, kan begitu. Kepada ahli waris tidak bisa, dia harus kepada orangnya langsung. Nah, jadi Imam Syafi'i tidak, kecuali memang ada wasiat sebelum ini meninggal. Tapi di pandangan Imam Hanafi, kemudian Hambali, boleh, tidak jadi masalah. Nah, dalam bab ini ya sudah, pakai saja pandangan Imam Hanafi dan Imam Hambali untuk mengakekahkan atau untuk mengorbankan orang tua. Jadi boleh saja, tidak jadi masalah diikutkan. Tapi dengan syarat sepakat bahwasanya daging yang dikurbankan tersebut tidak boleh dimakan. Itu saja sih. Ya. Tadi ada ceritanya tadi itu sepertiga, tak ada. Ya, tidak boleh. Jadi mutlak untuk yang meninggal, ya udah semuanya disedekahkan. Tidak boleh diambil kepada ahli warisnya. Oh, punya saya, itu punya bapak saya tuh ya, almarhum bapak saya, nanti sepertiganya balikkan ke rumah ya. Tidak ada. Ya, kalau karena sudah almarhum, tidak boleh sedekahkan keseluruhan. Nah, itu saja. Tapi tidak boleh main loncat sana, loncat sini, loncat sana. Ini nanti akhirnya gaduh dia. Ya, tidak boleh. Ya, namanya itu talfik fil madhab, gitu tidak boleh. Talfik itu campur aduk, dia tidak boleh. Ya, berbahaya itu. Cari yang nyaman aja. Wallahu a'lam. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, yang dijelaskan dan yang ada juga mengapa ada perbedaan waktu takbir. Idul Fitri kita habis selesai sampai hari Zuhur selesai. Kalau Idul Adha kan panjang ya, 3 hari. Itu alasannya apa? Ya. Misalnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena masih ada di Mina. Ya. Kalau Bapak Ibu pergi haji, ya kan setelah itu kan malam itu kan Jumratul Aqobah, besoknya kan langsung langsung habis itu ke Mina, habis itu sehari, 2 hari, kemudian 3 hari. Dia ada hari makan dan minum, Bapak. Nah, di situ semuanya itu menggunakan takbir, senang, gembira. Talbiyahnya takbirnya terus dikumandang labbaik Allahumma Allahu Akbar. Jadi kalau kemana-mana itu di Minanya, kemudian Jumratul Aqobahnya Allahu Akbar, begitu deh. Enggak kayak Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan selesai di situ saja. Malam habis khutbah selesai, enggak ada lagi. Kalau ini kan masih panjang ini. Karena kita ada Ayyamut Tasyrik. Nah, Ayyamut Tasyrik ini hari di mana kita membesarkan Allah. Nah, itu hari makan dan minum. Nah, para jamaah haji itu kan udah selesai semua itu, Bapak. Jadi kan ketika sudah dari Muzdalifah, kemudian Jumratul Aqobah selesai, kemudian tahallul, selesai itu kan. Nah, itu udah pakai baju biasa itu, ya, itu udah senang, udah bebas semua, udah urusan sudah
sudah selesai haji udah nyaman, udah enjoy dari kemah-kemah itu, malam-malam di Mina itu udah tenang, ya, duduk santai, ibadah pun nyaman, udah ndak apa sibuk dengan apa, dengan ihramnya kita kalau kita laki-laki. Ya, kalau ibu pun udah boleh pakai apa, bebedak atau apa semuanya lah, banyak hal. Allah seperti itu dia. Dan sifatnya pun apa, tamjid dan tahmid lah. Di situ ada takbirnya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sila terakhir. Sila masih isyraq belum? Ya, bisa. Makan sebelum? Iya, imsak namanya. Oh iya. Ya, Idul Adha itu apa? Idul Fitri disunahkan sebelum kita pergi ke masjid, disunahkan makan. Kalau Idul Adha itu disunahkan untuk menahan. Ya, disunah imsak saja, bukan puasa. Kalau puasa haram. Ya, adapun hikmah daripada itu, hikmahnya karena posisinya itu dalam apa, tarwiyah Arafah, nah, kemudian menyelesaikan dulu apa, di puasa ini di hari ke-10, di hari ke-10 tadi mutlak tidak diperbolehkan untuk puasa. Jadi kalau niatnya itu puasa ya tetap haram, tidak diperbolehkan. Nah, tapi makanya babnya tadi niatnya adalah hanyalah imsak. Imsak itu menahan saja, ya, tidak makan gitu, tidak makan dan minum. Makanya tadi khutbahnya dipersingkat. Khutbah Idul Adha itu dipersingkat. Tapi kalau mau makan pun tak jadi masalah, tidak jadi masalah. Ya. Tidak jadi masalah. Apa? Daging yang masak masih lama. Iya, karena belum dipotong. Wallahu a'lam. Sudah, Pak? Syariat ini tidak berpikir balik wudhu dan bagaimana sekarang. Pada saat pemotongan, kan, karena dari kulit lahar itu tebal, ya kan? Pada pemotongan itu potong 2 kali, tiba-tiba bisa tumpul, Ustaz. Bagaimana cara penggantiannya? Apakah bisa diganti orang kedua atau itu langsung mengangkat ambil pisau lagi? Nah, itu mohon pandangan Bapak satu kita dari berhenti kanan. Iya. Itu agak sedikit hati-hati. Maka Nabi SAW katakan, kalau kalian memotong hewan, fa ahsinul qitlah, maka betul-betul tajam, kemudian potonglah dengan seindah-indahnya, sebaik-baiknya. Nah, jadi hewan itu Bapak, baik itu ayam, kambing, dia punya dua urat yang wajib putus. Kalau dalam bahasa Arabnya itu al-hulqum wal mari, ya, tempat dia makan dan tempat dia nafas di sini. Dua ini wajib putus. Kalau dua ini satu putus, satunya tidak, maka haram, dia bangkai. Makanya saya dulu ingat, saya kalau belanja tuh di pesantren, saya belanja ayam, saya lihat ayam itu kalau orang yang motong di depan mata saya, dia cuma motong pakai karter, Bu. Sampai sekarang saya bisa motong ayam yang putih itu. Dia itu motongnya cuma begini aja. Dia angkat, kepalanya diginiin, sayapnya diginiin, begini. Jadi begini, satu tangan. Dia ambil pisau cuma dibeset begini aja. Habis itu dia lempar dalam tempat apa? Itu. Begini. Itu sampai sekali pas selesai keluar itu ayam, saya angkat. Saya tengok cuman terbeset kulitnya saya. Ini mati itu karena mati di dalam, mati di mesin itu. Saya bilang, Pak, minta maaf Pak ya. Ini saya tidak mau nyalahkan Bapak, itu urusan Bapak, kata saya. Boleh enggak saya yang motong, kata saya. Biar saya yang motong, saya berdua sama kawan
Karena saya itu beli 40 ekor ya. Karena untuk anak-anak kan saya bilang biar saya aja Pak. Tapi lama-lama dia tanya sama saya, kok kenapa ya tak mau saya motong? Maaf Pak, coba tengok potongan Bapak, kata saya. Lihat, ini Bapak tidak mencukupi syariat. Jadi yang kita makan ini bangkai Pak. Wih, betul lah kata dia Bang. Iya betul kata saya. Karena ini tidak putus Bapak ini, tidak putus. Makanya kalau lihatlah kalau Bapak Ibu pergi kemana, lihat betul-betul kalau yang masih ada apa lehernya itu, angkat coba. Nah, kita mau hati-hati. Makanya orang-orang tua kita dulu sampai sekarang ada orang-orang tua kalau tidak dipotong, dia tidak motong sendiri, dia tidak mau makan. Ada. Kenapa? Dia takut. Bangkai, macam mana cerita? Kan begitu, bangkai loh. Kita makan Bang, bangkai. Ya. Baik. Kemudian apa? Tadi Bapak motong nih. Ya, motong. Ini pisau. Potong. Tahu-tahu pas udah begini, tumpul. Tidak ada harapan ini. Mau tidak mau pisau ini harus diganti. Bapak tidak boleh ngangkat. Kalau ngangkat bangkai deh. Diangkat pisau, diganti pisau kedua, bangkai. Ambil pisau, tempelkan pisau tadi. Tak. Nah, ini pisau tumpul. Ambil pisau tajam, masukkan. Nah, udah dapat dia masuk ke dalam apa? Dalam tempat sama yang tadi, baru yang pisau tumpul diangkat, baru nyambung. Itu. Tapi kalau dia tumpul, udah gini, angkat, pisau, masuk. Ini bangkai. Tidak boleh nih, tidak bisa nih. Jadi dia satu masuk, tak tumpul, tidak apa-apa. Masukkan ini, selesai, nyambung dah pisau tadi, angkat pisau tumpul, masuk pisau tajam, sambung. Nah, jadi itu caranya. Kalau enggak diangkat bangkai tadi. Enggak apa-apa, yang penting pisaunya tadi jangan diangkat. Ganti orang enggak jadi masalah. Yang penting pisaunya diangkat. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pokoknya yang apa? Yang motong harus berani, harus pandai. Jadi begitu. Iya, wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin.